Harus ada sedekah kita yang kita lakukan dan viral di langit. Gimana cara biar viral di langit? Harus secara rahasia. Saking rahasianya, orang terdekat aja nggak tahu. Makin sir, makin rahasia, makin trending di langit. Makin rahasia, makin di like sama Allah. Makin rahasia, makin dibicarakan di langit. Dibicarakan di antara penduduk surga dan para malaikat, viral. Sekarang tinggal kita pilih. Mau jadi selebgram langit atau bumi? Mau viral di langit atau viral di bumi? Semua itu tergantung kita masing-masing. Yang paling penting adalah dengan sedekah yang kita lakukan diam-diam itu, Allah nggak jadi marah sama kita. Allah berhak marah karena dosa-dosa kita. Hari ini Allah bisa aja marah pada kita. Tiba-tiba kita dibutakan, dibikin tuli, dibikin bisu, kita kecelakaan, kita kena musibah. Banyak cara kalau Allah pengen menghukum kita karena dosa-dosa kita. Allah berhak untuk itu karena dosa kita sangat banyak. Dosa di masa lalu, dosa di masa sekarang, dosa besar, dosa kecil yang menumpuk sampai lebih besar daripada dosa besar itu sendiri. Terus gimana biar Allah nggak marah sama kita? Shadaqatus sir tutfi'u ghadabar Rabb. Sedekah diam-diam memadamkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Kalau lelah fisik itu bisa kita obati dengan istirahat, tidur, santai, ngopi, dan seterusnya. Tetapi bagaimana dengan lelah hati? Ketika itu Nabi sedang lelah, fisiknya lelah sih, tapi hatinya lebih lelah. Dan pulang ke rumah, Nabi nggak tahu harus ngapain selain ya udah istirahat, tidur. Ketika Nabi sedang tidur, lelap banget. Saking lelapnya Nabi diistilahkan dengan kalimat muzammil, orang yang berselimut. Yang berselimut di sini nggak benar-benar bermakna secara harfiah Nabi memakai selimut. Ya, Nabi memakai selimut, tetapi di sini ada makna yang lebih dalam. Maksud berselimut di sini yang sedang tidur lelap, yang sedang tidur nyenyak, yang lagi tibra. Kenapa? Karena saking capeknya di luar rumah. Tetapi ternyata tidur itu tidak membuat hati kita terobati. Tidur itu bukan istirahat batin. Tidur itu adalah istirahat zahir. Jadi kalau misalnya kita capek kerja, capek olahraga, capek fisik, kita bisa istirahat dengan cara tidur atau duduk atau santai atau ngopi, ngeteh dan seterusnya. Tapi bagaimana dengan lelah batin? Dengan capek hati? Bagaimana istirahatnya agar hati kita ini segar lagi, agar hati kita ini menjadi fresh lagi, agar hati kita ini menjadi semangat lagi? Gimana istirahatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan di dalam surat Al-Muzammil cara istirahat hati. Setelah Nabi istirahat fisik dengan cara tidur, maka Allah mengajarkan Nabi cara istirahat hati, yaitu dengan kalimat ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang sedang tibra, wahai orang yang sedang tidur lelap, wahai orang yang sedang berselimut, qumil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari walaupun sebentar. Ternyata istirahat batin itu bukan dengan cara tidur, tapi dengan cara bangun. Istirahat hati itu bukan dengan cara berbaring atau duduk. Istirahat hati itu dengan cara berdiri, ruku dan sujud. Apa itu istirahat hati? Salat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Nabi untuk istirahat batin beliau, mengistirahatkan hati dan jiwa beliau dengan cara kum, bangunlah wahai Muhammad. Bangunlah wahai orang yang sedang istirahat zahir dengan cara tidur lelap. Qumil lail, bangunlah dan pilihlah waktu istirahat yang paling tepat. Waktu istirahat yang paling baik untuk zahir kita, untuk fisik kita adalah malam hari. Begitu juga waktu yang paling baik untuk istirahat hati kita juga di malam hari. Cuman caranya berbeda. Istirahat zahir di malam hari dengan tidur, istirahat batin di malam hari dengan sholat.